Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kepintaran kita, bukan itu karena biasa-biasa saja, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni, diberi napas. Jika Tuhan tidak peduli, bisa saja di pada pagi hari tadi kita tidak bangun-bangun lagi. Tapi puji nama Tuhan, di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur dan kita akan merenungkan firman-firman kebenaran. Sebelum kita merenungkannya, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami. Pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa, betapa Engkau baiknya, betapa Engkau mengasihi kami. Kami nggak bisa berbuat apa-apa ya Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan Yesus. Ini bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau sangat peduli kepada kami. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu, supaya kami mengerti jalan-jalan bagaimana seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, penuhi kami dengan tuntun roh-Mu, sehingga betul-betul roh-Mu membukakan rahasia kebenaran firman-Mu dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, harga debu pun tidak Tuhan. Tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu peduli, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan. Baik juga Bapa, di mana saja keluarga saya, Bapak Ibu, di mana saja berada di pada pagi hari ini yang menyaksikan video ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapa firman yang kami dengar ini Bapa bisa kami imani dan bisa kami praktekkan, kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih juga bisa tatap muka dan bisa merenungkan firman Tuhan yang saya bagikan setiap pagi. Itu semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka hati kita, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, di mana kita mempercayai Alkitab untuk pedoman hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita duduk saat ini, dimanapun kita beribadah saat ini, jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, itulah dia Bapak Saudaraku. Jika kita hanya mendengar saja, seperti perkataan dunia ini Bapak, diucapkan tadi, berita tadi hanya satu menjadi 100. Kenapa? Karena kata demi kata. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab originalnya, disitulah jelas perkataan tadi hanya satu, tidak kata, sehingga kita bingung untuk melakukannya. Jadi jika kita kembali kepada originalnya Alkitab yang kita percayai, di situ kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita bisa mengerti bagaimana sebetulnya kehidupan kita ini, apa sebetulnya
kita cari dalam dunia ini. Kadang kita Bapak Saudaraku, kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Kita bergumul tentang kehidupan dalam dunia ini, tapi kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kita menganggap kita tujuan hidup kita hanya makan minum, tidur dan kawin mengawinkan. Hanya itu saja kita pikirkan, sehingga banyak manusia, pada umumnya orang Kristen pada saat ini, hanya berpikir aturan-aturan manusia, bukan mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah nanti langkah kita ini? Kemanakah kita, tujuan kita itu, jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Marilah buka hati kita Bapak Saudaraku kembali kepada aturan-aturan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan bagaimana janji-janji Tuhan yang diberikannya kepada kita. Jangan nanti Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jika kita hadapi sedemikian rupa Bapak Saudaraku, bagaimanalah, apalah artinya karya-karya kita selama ini? Kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita. Jadi baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi fokusnya petunjuk adalah Alkitab, supaya kita lakukan di dalam dunia ini seturut dengan tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, di mana semalam lanjutan firman yang kita baca, karena semalam firman kota saya tidak mencukupi sehingga gantung. Jadi saat ini kita lanjutkan firman yang kita baca semalam, 1 Korintus 3 ayat 3. Kita mulai, karena katanya begini: karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus beda. Kita harus berbalik. Tadinya hitam menjadi putih. Jadi tidak sama lagi ketika kita sebelum mendengar firman Tuhan, sesudah mendengar firman Tuhan. Jadi harus ada bedanya. Jadi jangan kita sama-sama terus, jangan kita biasa-biasa terus, tapi ada perubahan, ada perombakan, di mana Tuhan mengatakan kepada kita di sini tadi, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi Bapak Saudaraku, jika masih ada akar pahit dalam diri kita ini, jika kita masih ada kedongkolan dalam hati kita ini, berarti kita masih manusia duniawi. Itu menurut firman, bukan saya mengatakan. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak tahu siapa kita. Jika kita tahu siapa kita, tentu kita ada perubahan, sehingga hati kita ini tidak spontan, tidak, perkataan kita tidak spontan, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kita melihat bagaimana hati Tuhan, di mana Dia berikan contoh buat kita, hati lemah lembut penuh kasih sayang. Dan di sini kita tidak lagi akan mencaci saudara kita. Kita tidak lagi akan dendam terhadap saudara kita. Karena apa? Karena saudara kita itu adalah ciptaan Tuhan juga, sama seperti kita. Jika kita membenci saudara kita, berarti kita membenci Tuhan. Karena apa? Karena saudara kita itu adalah ciptaan Tuhan juga, sama seperti kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang kita tidak mengerti, sehingga kita ada akar pahit, sehingga kita ada dendam, sehingga kita ada perselisihan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kita ini siapa. Sehingga seringkali kita mengatakan, tahu kau siapa saya ini?
itu yang muncul dalam kehidupan kita karena ego kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, sehingga roh Tuhan, roh kudus mengubahkan hati kita, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang datang kepada kita, kita sanggup untuk menghadapinya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan menyertai kita. Kita tidak spontan lagi, kita tidak lagi emosi, kita tidak lagi gampang tersinggung. Kenapa? Karena sudah ada roh Tuhan di dalam hati kita. Memang itu Bapak Saudaraku tidak gampang. Sangatlah tidak gampang. Hanya jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, di mana dimateraikan dengan roh kita ini, itulah yang menguasai kita, itulah yang menuntun kita, itulah membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak demikian Bapak Saudaraku, tidak mampu. Karena apa? Karena pasti muncul kedagingan kita ini, muncul harga diri kita, muncul ego kita. Karena apa? Memang dari dulunya, dari Adam dan Hawa sudah ditanamkan itu oleh si iblis Bapak Saudaraku. Jadi harus kita sadar siapa kita ini, supaya kita tidak sia-sia mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, kita pasti akan tidak mendapatkannya. Pasti Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Saudaraku, tidak gampang menjadi anak-anak Tuhan. Tapi jika hanya pengakuan kita saja, itu gampang. Kita jika KTP saja, itu gampang Kristen, pengikut Kristus. Tapi nyatanya, kelihatannya sehari-hari harus nampak buahnya. Jika kita mengatakan kita Kristen adalah pengikut Kristus, bagaimana pengikut Kristus harus kita melakukan seturut dengan kehendaknya, seturut dengan firman yang tertulis. Itu artinya Kristen, pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat pada saat ini banyak orang Kristen tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, bagaimana seturut cara-cara Tuhan, bagaimana seturut rencana Tuhan. Bahkan kita melihat saat ini tidak tahu kita membedakannya, manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Jadi ini Bapak Saudaraku, sadarlah kita, kemanakah arah tujuan yang kita tempuh saat ini. Jangan kita nanti hanya merasa, sehingga Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, jelas di sini tadi katanya kepada kita Saudaraku, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita mengatakan di gereja kami begini. Diajarkan pendeta kami begini. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, gereja tidak menyelamatkan manusia. Gereja itu tempat persekutuan. Gereja itu tempat mengumpul orang-orang Kristen. Jadi bukan gereja menyelamatkan manusia, tapi iman perbuatan kita, iman amal baik kita. Jadi iman tanpa perbuatan adalah kosong. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi tidak cukup hanya gereja saja, tidak cukup kita hanya datang ke gereja saja, tidak cukup kita hanya percaya saja, tapi kita harus berbuat. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya kepadaku, kerjakanlah pekerjaan yang aku kerjakan.
bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan, sebab aku pergi kepada rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tenang-tenang saja seperti apa kata manusia. Manusia mengatakan jika kita datang kepada Tuhan, kita akan diberkati berlimpah-limpah, kita akan tenang, nyaman. Itu kata dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di mana Yesus mengatakan jika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Jadi bukan tenang-tenang saja, kerjakanlah keselamatanmu. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga itulah yang mengajari kita, membimbing kita, membina kita, menuntun kita, sehingga hati kita ini menjadi hati lemah lembut. Jika dengan kekuatan kita, jika dengan kepintaran kita, jika dengan akal kita, itulah membuat kita jauh dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena sama seperti bangsa Israel, di mana keluar dari Mesir, kita melihat bagaimana menuju tanah Kanaan. Banyak manusia mengeluh. Bahkan Tuhan sudah memberi makanan burung puyuh, bahkan Tuhan sudah memberi makanan manna, tapi manusia mengeluh sehingga mati di perjalanan. Jadi itu contoh buat kita Bapak Saudaraku, supaya kita ini jangan mengeluh terus. Tapi marilah buka hati kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita tetap bersyukur. Karena ending kita bukanlah dunia ini, tapi ending kita adalah kehidupan yang kekal, di mana kita melihat bangsa Israel itu yang berangkat dari tanah Mesir. Jadi yang tujuannya adalah tanah perjanjian, tujuannya adalah tanah yang berkelimpahan. Jadi tujuannya di sana, tapi banyak gugur di perjalanan. Kita melihat yang selamat hanya Joshua dan Kaleb, selain lahir di perjalanan, tapi yang berangkat itu semuanya mati di perjalanan. Jadi kita melihat itu saudaraku, tidak gampang menuju kehidupan yang kekal itu. Buktinya itu contoh Bapak saudaraku mati di tengah jalanan. Jadi jangan kita sempat mati di tengah perjalanan Bapak saudaraku, tapi marilah kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita sama seperti Joshua dengan Kaleb, sehingga dia dapat sampai di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini perjuangan kita ini tidak gampang. Tidak kita ini santai-santai saja. Tidak sama seperti dunia melihat. Bagaimana dunia mengatakan kamu asal percaya saja, asal ke gereja saja, kamu sudah selamat. Karena kamu sudah dibeli, kamu sudah dibayar dengan lunas. Itu tawaran-tawaran si iblis Bapak Saudaraku, supaya kita nina bobokkan, supaya kita tenang-tenang saja, supaya kita enjoy saja, supaya kita merasa kita sudah selamat. Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu selagi ada kesempatan. Jadi tidak tenang-tenang saja. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seperti hamba Tuhan mengatakan, seperti kita melihat semua orang Kristen semuanya pergi ke rumah Bapa. Tubuhnya kembali kepada tanah karena dia diciptakan dari debu, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Itu kata hamba Tuhan, bukan kata firman. Jika kita kembali kepada firman kebenaran, di situ kita melihat ada penghakiman. Kita dihakimi menurut perbuatan kita.
Jadi tidaklah sama perkataan-perkataan hamba Tuhan dengan firman-firman kebenaran. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu juga masih manusia, sama seperti kita. Tentu dia membela diri sendiri. Jika dia mengatakan yang mati itu katakannya pergi ke neraka, ya tentu dia nanti akan bonyok. Kenapa? Karena itu tidaklah sesuai dengan kehendak manusia. Jadi kita harus mengerti. Jadi endingnya harus kembali kepada firman kebenaran. Karena di situ tidak ada yang diseludupkan. Firman Tuhan itu tidak ada diselewengkan. Jadi jika kita hanya percaya kepada perkataan manusia, banyak firman itu diseludupkan. Banyak firman Tuhan itu diselewengkan untuk menyenangkan hati manusia. Jadi jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah gampang. Harus bayar harga. Harus kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, di sini banyak saat ini kita melihat memperjuangkan diri sendiri. Makanya sini katanya tadi kepada kita, dimana karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi jangan kita mengatakan gerejaku ini, aku ini, tapi mari kita bersatu. Tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Jalan kita adalah jalan Tuhan Yesus. Siapapun kita saat ini, dimanapun kita berada saat ini, dimanapun duduk kita pada saat ini, marilah satukan hati kita kembali kepada Alkitab. Karena semuanya yang hidup dalam dunia ini, penuhnya orang Kristen, adalah petunjuk, adalah Alkitab. Jika keluar dari Alkitab, berarti bukan kebenaran firman Tuhan. Jadi fokus kita adalah Alkitab. Karena apa? Karena kita percaya ada Tuhan dari Alkitab. Kita percaya ada neraka, Alkitab. Karena percaya ada surga dari Alkitab. Jadi marilah kita fokus kepada Alkitab, kembali kepada firman kebenaran, supaya kita jangan sia-sia, supaya jangan nanti mengatakan hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi ayat selanjutnya ayat 5 mengatakan, jadi apakah Paulus pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita percaya hanya kata orang. Jangan kita mengatakan kata gereja saya, tapi marilah kita katakan kata Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, karena semuanya itu tadi katanya Paulus menyiram. Jadi sini katanya kita melihat aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi semuanya itu Allah memberi pertumbuhan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, tujuan kita adalah Allah. Jadi jangan kita gara-gara syanu, aku yang benar, kamu yang salah, kamu yang begini dan sebegitu. Tapi marilah satukan hati kita, semuanya itu adalah untuk Allah. Jika kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, kita itu satu di dalam Tuhan. Karena contoh petunjuk laptop adalah Alkitab. Itulah petunjuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi dimanapun kita saat ini duduk, jika fokus kita kepada Alkitab, itu sudah benar. Jadi jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia,
aturan-aturan manusia banyak ragam macamnya. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian manusia supaya wah itu luar biasa, ininya luar biasa, ini luar biasa, ini luar biasa. Semua manusia membuat luar biasa supaya perhatian manusia fokus ke situ, tapi bukan lagi fokus kepada Alkitab, tidak lagi fokus kepada firman kebenaran, tapi fokus kepada aturan manusia. Kita harus sadar Bapak Saudaraku, sehingga kita tidak ditipu oleh si iblis. Jika kita mengikuti aturan manusia, kita akan ditipu, kita akan diselewengkan, di mana firman kebenaran ini tinggal landas. Jadi jika firman kebenaran tinggal landas, siapakah menyelamatkan kita? Karena tanpa firman Tuhan kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita lagi sekarang gontok-gontokan. Jangan kita sekarang ini membelat-belat. Jangan kita sekarang ini membatas-batasi. Jangan kita membuat sekarang ini kelompok-kelompok. Tapi mari kita saling bergandengan tangan, merangkul satu dengan lain, mengasihi satu dengan lain, mendoakan satu dengan lain, supaya kita bersama-sama memegang kebenaran firman Tuhan, bergandengan tangan untuk menuju sasaran, yaitu kehidupan yang kekal. Jika kita menghakimi satu dengan lain, kita pasti tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena pasti kita tidak ada lagi kasih, karena kita menganggap kita yang benar. Jadi kita yang hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, tidak ada yang benar, tapi kita dibenarkan oleh karena kasih Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, di mana apa yang membuat kita menjadi benar? Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, satu pun tidak lagi menurut kehendak Tuhan. Jadi jika tidak ada roh Tuhan lagi yang membimbing, menuntun, menyertai, menopang, kita tidak mampu untuk berdiri. Karena apa? Karena kita sudah ditindih oleh dosa. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan perjanjiannya sendiri. Karena kamu adalah kawanan kerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Bangunlah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, kita ini adalah ladang Allah. Jadi jika kita ladang Allah, kita itu berfokus kepada Allah. Apapun yang ditanamnya, apapun yang diperbuatnya, kita bersyukur. Jadi jangan kita melihat sekeliling kita, dia begini, dia begitu, dan dia begana. Kita tidak melihat itu, tapi kita melihat di mana Tuhan memberi tubuh kita ini. Tubuh kita ini berbeda-beda, tapi saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi begitu kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, Tuhan itu sangat unik, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu memberi kehidupan dunia saling peduli satu dengan lain. Jadi tidak bisa kita egois, tidak bisa kita hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus merangkul satu dengan lain. Jadi itulah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, walaupun mungkin kita berbeda latar belakang, berbeda kepintaran, berbeda pekerjaan kita, berbeda agama kita, tapi jika kita bersatu dalam Tuhan,
itulah kehendak Tuhan. Jadi jangan kita saling menuduh satu yang lain, jangan kita saling menjelekkan satu yang lain, tapi mari kita saling mendoakan satu dengan lain, supaya Tuhan campur tangan, supaya roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ini, sehingga kita damai sejahtera, sehingga tidak lagi ada akar pahit dalam hati kita dan menguasai diri kita, sehingga kita ini mati pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perjuangan kita itu bukanlah daging, tapi perjuangan kita itu adalah kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, karena apapun yang kita katakan, jika tidak dasar dengan Alkitab, itu semuanya adalah aturan-aturan dunia. Jika kita melakukan seturut dengan Alkitab, pasti kita akan dijamin. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan di Efesus 1, kita dimateraikan. Kita ulangi lagi, di mana di sini katakannya di Efesus 1 ayat 13, katakannya kepada kita sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita kembali kepada firman Tuhan, taat dan setia, membuka hati kita dan mau mempraktekkan firman Tuhan, kita akan dimateraikan dengan roh Tuhan. Roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita. Jadi tidak lagi dengan kekuatan kita, tidak lagi dengan kepintaran kita, tidak lagi dengan akal rasio kita, tapi roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita tadi, ayat 13 tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran itu adalah Alkitab. Jadi jika firman yang di luar-luar ini Bapak Saudaraku sudah dibumbu-bumbui, sudah dikasih penyedap sehingga enak didengar. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, di situ originalnya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita konsumsi firman Tuhan ini dengan seutuhnya, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang berkata-kata dalam hati kita ini. Roh Kudus itulah yang berkarya, Roh Kudus itulah yang menyertai kita, Roh Kudus itulah yang mengajari kita, Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu untuk mengalahkan kedagingan kita. Jadi di sini kita melihat ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus itulah jaminan. Roh Kudus itulah jaminan menjadi milik Allah, menunjukkan kita, mengarahkan kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak ada pilihan lain Bapak Saudaraku, bukalah hati kita, kembalilah kepada Alkitab sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan, karena tanpa sehat kita tidak bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.